Helmes ajan Saaremood. Saaremood դեպի Վարոդ։ Այս պատի տակը մի հոգ Sebelum kita membahas lebih lanjut, kami ingatkan agar penonton setia update pertahanan untuk dapat menonton video ini sampai habis, agar dapat memahami isi beritanya. Dilansir dari laman beritabisnis.com, kota-kota di seluruh Ukraina tetap dalam siaga tinggi saat perang negara itu melawan invasi Rusia memasuki hari kelima. Militer Ukraina mengatakan bahwa pasukan Rusia telah melakukan upaya berulang kali untuk menyerbu pinggiran ibu kota, tetapi gagal untuk merebut Kiev. Para pejabat Ukraina menggambarkan pertempuran hari Minggu 27 Februari 2022 sangat sulit karena pasukan Rusia terus menembaki hampir semua arah. Kota-kota besar Kiev, Kharkiv dan Chernihiv juga menjadi sasaran pasukan Rusia dalam semalam. Ketiganya tetap di bawah kendali pasukan Ukraina. Namun, Rusia membuat beberapa kemajuan di selatan, merebut kota pelabuhan Berdyansk, tulis pejabat Ukraina seperti dilansir dari BBC, Senin 28 Februari 2022. Kementerian Pertahanan Inggris mengatakan intelijen terbarunya menunjukkan bahwa sebagian besar pasukan Rusia tetap berada lebih dari 30 km 19 mil utara Kiev. Pergerakan pasukan Rusia telah diperlambat oleh pasukan Ukraina. Kegagalan logistik dan perlawanan keras Ukraina terus menggagalkan kemajuan Rusia, kata juru bicara Kementerian Pertahanan Inggris. Sebelumnya, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky telah memperingatkan 24 jam ke depan akan menjadi saat yang paling krusial bagi Ukraina. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Zelensky saat melakukan sambungan telepon dengan Perdana Menteri Inggris Boris Johnson tadi malam, Minggu 27 Februari 2022. Saya yakin 24 jam ke depan akan menjadi periode penting bagi Ukraina karena pertempuran berlanjut di seluruh negeri, ujar Presiden Zelensky seperti dikutip dari BBC, Senin 28 Februari 2022. Perundingan atau negosiasi akan diadakan di perbatasan antara Ukraina dan Belarusia. Namun, Zelensky mengatakan dia tidak memiliki harapan yang tinggi, tetapi hadir karena kesempatan kecil untuk mengakhiri perang. Wacana negosiasi mencuat sehari setelah Presiden Rusia Vladimir Putin menempatkan pasukan pencegahannya, yang termasuk senjata nuklir, dalam siaga khusus. Menteri Pertahanan Inggris Ben Wallace menilai pengumuman itu tidak berarti Rusia bermaksud menggunakan senjata, tetapi secara luas dianggap sebagai ancaman. Kita semua membicarakannya. Dia jelas ingin mengalihkan perhatian orang dari apa yang terjadi di lapangan Ukraina, ucap Ben Wallace. Rusia melancarkan serangan terhadap Ukraina pada Kamis pagi. Presiden Vladimir Putin memperingatkan negara-negara lain agar tidak turut campur, sementara sekutu-sekutu Barat Ukraina menjanjikan dukungan serta putaran baru sanksi-sanksi kuat sewaktu mereka mengutuk serangan Rusia tersebut. Putin menggunakan pidato di televisi untuk mengumumkan dimulainya operasi militer di Ukraina Timur untuk menanggapi apa yang ia sebut ancaman Ukraina. Ia mengatakan mereka yang menentang aksi di kawasan Donbas akan menghadapi konsekuensi yang tidak pernah mereka lihat sebelumnya. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan pasukan Rusia melancarkan serangan terhadap infrastruktur militer dan pengawal perbatasan Ukraina. Ia mengatakan pemerintahnya memberlakukan darurat militer di seantero negaranya, sambil mendesak masyarakat agar tetap tenang dan tinggal di rumah. Jangan panik, kita kuat, kita siap menghadapi semua. Kita akan mengalahkan siapapun karena kita adalah Ukraina, kata Zelensky. Ia kemudian mengumumkan Ukraina memutuskan hubungan diplomatik dengan Rusia dan bahwa pemerintah akan mempersenjatai siapapun yang ingin membela negara. Militer Ukraina mengatakan Rusia mulai menggempur pasukan Ukraina di bagian timur negara itu Kamis pagi dan melancarkan serangan roket di bandara-bandara berbagai kota di Ukraina.
Seorang pembantu Zelensky mengatakan kepada wartawan sedikitnya 40 orang telah tewas. Is a terrible strategic mistake, for which Russia will pay a severe price for years to come. NATO allies and the European Union have already introduced significant sanctions. Pasukan respons NATO berjumlah hingga 40.000 tentara. Namun menurut Stoltenberg, NATO tidak akan mengerahkan seluruh pasukan. Bagian dari unit ujung tombak juga akan dikirim ke Ukraina. Pengumuman itu muncul setelah anggota NATO, mulai dari Estonia hingga Bulgaria mendesak sesi konsultasi di tengah kekhawatiran mereka terhadap Rusia invasi Ukraina. Kami akan terus mengambil semua tindakan dan keputusan yang diperlukan untuk memastikan keamanan dan pertahanan semua sekutu, kata para pemimpin dalam sebuah pernyataan. В Беларусь прибывает российский военный контингент в рамках первого этапа проверки сил реагирования союзного государства. Накануне белорусский президент Александр Лукашенко. Kami akan melakukan semua pengerahan yang diperlukan untuk memastikan pencegahan dan pertahanan yang kuat dan kredibel di seluruh aliansi, sekarang dan di masa depan. Beberapa dari 30 negara anggota NATO memasok senjata, amunisi, dan peralatan lainnya ke Ukraina. Namun sebagai organisasi NATO tidak akan melancarkan aksi militer untuk mendukung Ukraina, yang merupakan mitra dekat tetapi tidak memiliki prospek yang jelas untuk bergabung. Beberapa hari setelah Rusia invasi Ukraina, ribuan warga mulai menyeberang ke negara-negara tetangga di barat mulai Jumat akibat perang. Sebab pria berusia wajib militer Ukraina dilarang meninggalkan negara itu. Sebagian besar dari mereka yang melintasi perbatasan adalah wanita, anak-anak, dan orang tua. Para pemimpin NATO mengatakan pada hari Jumat bahwa mereka mengerahkan lebih banyak pasukan ke Eropa Timur setelah Rusia menginvasi Ukraina, dengan mengatakan bahwa Moskow telah berbohong tentang niatnya. Tidak seorang pun boleh tertipu oleh rentetan kebohongan pemerintah Rusia, kata 30 pemimpin itu dalam sebuah pernyataan bersama setelah pertemuan puncak virtual yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Jens Stoltenberg, dikutip kabar Wonosobo dari Reuters, Sabtu, 26 Februari 2022. Kami sekarang membuat pengerahan pasukan pertahanan tambahan yang signifikan ke bagian timur aliansi, kata pernyataan itu, tanpa memberikan rincian lebih lanjut. Selain itu, Jens Stoltenberg mengatakan bahwa telah mengerahkan bagian dari pasukan respons siap tempur dan akan terus mengirim senjata ke Ukraina, termasuk pertahanan udara, sambil mengatakan bahwa Rusia berusaha untuk menggulingkan pemerintah Ukraina. Kami melihat retorika, pesan, yang sangat menunjukkan bahwa tujuannya adalah untuk menghapus pemerintah yang terpilih secara demokratis di Kiev, katanya pada konferensi pers setelah pertemuan virtual para pemimpin NATO. Beberapa dari 30 sekutu NATO mengumumkan jenis senjata yang akan mereka suplai ke Ukraina, termasuk pertahanan udara, katanya, tanpa memberikan rincian.